kasih ibu-ibu telah hadir di sini, dan mudah-mudahan ilmu pelatihan yang disampaikan oleh Bapak dari DKPP Kota Bandung itu Ibu bisa mempraktekkan di buruan sayanya masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya buruan saya yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon dan buruan saya yang ada di Kelurahan Mekarmulia itu bisa bertambah, tidak hanya satu RW. Mudah-mudahan akan melahirkan buruan saya yang ada di Kecamatan Panyilakan itu lebih banyak lagi. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Enggak, untuk Ibu Kasih Ekbang Kelurahan Mekarmulia ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Asep dari DKPP beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Kasih Ekbang Kelurahan Cipadung Kulon. Yang saya hormati sini ada Pak Ketua RW 04 Mekarmulia. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan buruan saya. Dan di sini gabungannya dari RW Kelurahan Mekarmulia dan Cipadung Kulon. Yang saya ini terima kasih atas kehadirannya di sini juga RW 4 Kelurahan Mekarmulia. Yang saya sampaikan di sini ya, diharapkan yang adanya pelatihan ini yang sudah di RW 5 Mekarmulia dan juga RW 1 itu administrasinya itu kurang gitu ya. Mudah-mudahan nanti di RW 4 itu bisa lengkap, ada buku tamunya, kemudian penjualan hasil panen gitu, atau dijual atau misalkan keluarga. Nah, di Mekarmulia itu kurang, administrasinya kurang lengkap. Jadi kalau ada apa-apa misalkan kriteria untuk perlombaan gitu, baik di kota atau kecamatan, bisa ini sudah siap gitu. Ini mungkin itu saja dari saya. Ya, dengan adanya dan ini bisa diaplikasikan lagi di bulan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman, ini alhamdulillah Bu, ini rampok nih para petugas, para ahli tanamannya Bu. Ini ada ahli peternakan, ini ahli hama, ahli perikanan, dan ada Bu. Alhamdulillah, bersyukur Bu ya teman-teman saya. Terus yang saya banggakan dan saya cintai ini para penggiat, para pahlawan buruan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam acara pelatihan buruan saya. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa dari Pak Kadis nggak bisa hadir dalam acara pelatihan ini. Kebetulan beliau juga lagi menghadiri kegiatan upacara peringatan Hari Jadi Kota Bandung. Dan kita mungkin langsung aja ke materi Pak ya. Langsung aja ke materi. Perkenalkan mungkin nama saya Pak Asep, Pak Asep asli orang Sunda. Mohon, nama saya Asep. Kebetulan saya itu tugas di kecamatan sekarang itu Ujung Berung sama Kerasono. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya PPL kita tercinta di sini Ibu Num nggak bisa hadir karena anaknya sakit Bu, Bapak ya, sakit dan nggak bisa ditinggal dia itu. Jadi dia nggak bisa hadir, ya mudah-mudahan cepat sembuh anaknya. Dulu juga saya sempat Bu di Panjilekan, sempat dulu di wilayah kerja di Panjilekan, cuma dulu itu di RW 8 Pak ya,
yang itu teh tani kotak apa? Kelompoknya ya buruan sayanya, tapi ya itu. Nah, saya kerja bulan untuk Megah di Kecamatan Panjaitan. Status ibu abdi mah di dia single bapaknya. Ibu Mima. Ibu Mima, alhamdulillah. Itu. Halus ya Bu. Udah ada lagi Pak? Bajunya Ibu? Masih ada? Ada satu lagi, alhamdulillah. Hah? Ya. Ini kebetulan teman saya perkenalkan dulu, ini Bu Astrid, ya, ini ahli hama penyakit HPT Bu ya, yang nanti ada Pak Yayan juga ahli perikanan, Pak Bahrudin ini ahli peternakan. Kebetulan dia itu sekarang Sekjen HPDKI Kota Jawa Barat. Ya. Nah ini ya Bu yang motor Bu, ya. Terus ada Pak Heri, dia itu penyuluh Kecamatan Sukasari, ya, gitu. Nah, saya mungkin ke ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lihat saya di sini panjelekan dan lihat lahan di sini, saya alhamdulillah dan bersyukur sekali. Mungkin di sini udah pada pinter semua Bu. Tanaman-tanaman lulus, bagus gitu produksinya Bu ya. Sebenarnya ada terkedah pelatihan Bu. Bu ya, atau salah Bu ya teman, gitu ya. Tapi apa-apa. Nanti kita, kalau saya ini tukar pengalaman aja Bu ya, tukar pengalaman tentang cara budidaya tanaman, perikanan, peternakan, mungkin nanti ada masalah yang dihadapi dalam kelompok Bu ya. Tuh. Ibu boleh dugikan harus sabaraha, Bapak bebas untuk pilih abdi tabu 1, tabu 12 kan ibu khawatir gitu ya. Ibu bebas Bu setengah jam siap, sajam siap, abdi mah Bu. Ya. Balik tahu cara Bu, sajam berarti kamu siap Bu lah. Ya langsung aja Bu ya. Ini Bu ini abdi nggak? Pemegat Pak Ibu mau tetapi seres pemegat ibunya. Jadi kadang hati, mau kadang hati. Siap Bu ya. Ibu ayah anu terang buruan saya teh naon bae Bu? Buruan saya singkatan naon Bu? Bapak? Sehat. Ai buruan naon? Oh karangan ai saena? Sehat. Osparinter. Kita buruan saya, alhamdulillah. Buruan saya itu di Kota Bandung teh ayeuna teh atos sudah ada Ibu 480 kalau sekarang. 480 kelompok buruan saya, berarti aya 480 RW. Kurang lebih 20%-an sama Kota Bandung. Aisa Bandung teh 1.500 laku kan ya. RW teh berarti sekitar 20%. Alhamdulillah Bu ya. Berkembang buruan saya. Pengen nama Ibu awal teh ayu-ayu lagi kami per RW 1 buruan saya pengen nama itu Bu ya. Nah dalam buruan saya teh Ibu aya naon wae Ibu komponenna buruan saya kahiji kan ada 8 komponen. Pertanian naon wae sayuran terus ternak naon? Ikan lele, ayam. Terus ikannya naon Bu? Lele. Terus ayam buah-buahan tuh? Ayam. Ayam toga tuh? Ayam. Berarti ada 8 komponen teh. Pertama pembibitan, kedua budidaya sayuran, katilu tanaman buah-buahan Bu ya. Kaopat tadi Bu, toga, kalima, lele, perikanan, kagenap, peternakan anak ayah-ayah Bu ya. Ketujuh nah Bu, pengolahan kompos, anu ke-8, olahan hasil. Eta Bu, jadi komponen buruan saya. Jadi buruan saya mah, kamu kapal mah urban farming, sebelum budidaya, ayah nama komplit Bu ya. Jadi ayah budidaya peternakan anak, ayah perikanan anak, ayah olahan hasilnya. Jadi urban farming terintegrasi Bu ya.
anu aya di komponen buruan saya. Nah, ya Bu ya, tuh sambil Bu ya, komponen ya Bu, olahan. Nah, sekarang manfaat buruan saya, budidaya di lahan pekarangan non Bu. Ketahanan pangan, oh Ibu. Nilai ekonomis, ngurangan biaya pengeluaran, ibunya nggak garing cengek, bawang mah tersedang, terus non Ibu. Yang utamanya kita itu mengkonsumsi sayuran yang sehat, alami, bebas dari pestisida. Aduh, bebas pestisida betul Pak. Nah, soalnya Bapak ngarasikan yang pupuk NPK. Ya, kenapa sih bebas pestisida? Karena gini Bu, hampir 96% produk sayuran yang dikonsumsi sama masyarakat Kota Bandung itu disuplai dari luar Kota Bandung. Yang notabene penggunaan residu pestisida sangat tinggi sekali. Dari ibu ngagaleun ke pasar induk gede bage ningali cengek masih kena aya tepung bodas. Anu bodas geus tepung ku obat. Ningali tomat masih kena bodas kena dina dielap. Ku ibu teh jago terus dielap mungkul di mah ibu. Karena residu pestisida itu ibu itu kerasanya nanti 30 sampai 40 tahun ya Pak. Penyakitnya muncullah penyakit itu arah-arah ibunya ayeuna teh. Naon Ibu? Stroke, diabetes. Naon Ibu? Darah tinggi, kolesterol kalau nggak nyalakan kangkung Pak. Ya banyak. Ya. Untuk ngomong kangkung, kolesterol sebesar sanes panyawa di kangkung. Anu jelas mah naon tuh emutan. Panyawit. Ya, asam urat, seperti bahasa ya. Gara-gara ngomong kangkung, awal mah terus nikmatin makan. Cuma kangkung nu mana heula anu kana dikonsumsi ku urang teh. Jadi bae kangkung di pasar mah nya Bu, sakali panen di ari keluar deui. Jadi kangkung mah lamun daunna kangkung ageung di pasar eta teh berarti tos panen kadua ka tilu. Eta nu bahayakeun. Arageun eta teh kangkung tos dibabat, Pak. Kalau panen kan kangkung pertama daun alit. Kedua daunnya tengah tuh katilu bisa agak kieu. Ayu ngaraos orang pasar banyak. Abi mah nu agung daunnya sae padahal teh Bu tos 3 kali panen. Ya, eta tuh bae kamu Bu. Ya Bu ya. Nah, itu Bu. Itulah tadi dampak resiko pestisida. Jadi ya aman untuk dikonsumsi Bu ya. Selanjutnya apa yang Bu ya? Teknik dalam budidaya tanaman. Das aja Bu ya. Teknik budidaya tanaman Bu. Ayo naon wae Bu cara budidaya tanaman? Sok atos lah sok lang. Bapak naon wae? Pertama hidroponik ya ras. Naon deui Bu? Perlu bade moal urang? Semai. Nah, persemaian. Air persemaian naon wae dibutuhkeun? Bibit, bini, ras, media, naon deui Bu? Matahari, cai, naon deui? Wadahna baik dari kelurahan siap Bu badai ini lagi siap Ibu badai iya dan Ibu badai iya lah sambutan Bu mangga Bu kalabat Bu lajeng baik terpilih Ibu beli aya kegiatan deui kayak beli foto bersama boleh lajeng baik siap. Ya Bu ya, tadi persemaian Bu ya, persemaian itu berarti ayana tadi suruh Bapak benih. Syarat benih yang bagus apa aja Bu? Jadi Ibu ulah asal ini, Ibu ke pasar, inu gede bage, ngarenos, cengeng, saya bareureuh diala sikina diawurkeun janten Bu. Janten pesan sekieu janten ngereker. Itu berarti syarat benih yang bagus itu adalah benih yang bersertifikat Bu. Atau benih dalam kemasan. Namun Ibu banding ngabibitkeun nyalira mangga. Syarat benih itu berarti dari tanaman anu sehat, cekap umurna Ibu ya. Itu Bu, seseueuna mah urang benih muara. Ya. Jadi benih seperti Bu. Kalau Ibu bade ngadamel itu langsung saya. Di urang aya cengek beureum, pisan bareureuh cengekna Bu ya. Ah bari damel bibit tos kolot seperti
Waikeun heula ibu tong besek, waikeun heula di garing ya. Terus garing waikeun deui, simpen heula masana 40 hingga 2 sasi, 40 hari lah. Kamu masa dengan sih istirahat heula kita manakan tong atuh. Nah udah itu namanya di janten saya kualitasna. Ya inti nama ibu beli bibit atau benih teh syarat nanti sapertos urang bade nikahkeun urang kali. Ibunya apal bapana di mana bumina, mana agamana, kata ibunya. Sami ulah jadi buat bibit bubut sami ibu. Bibit oke, bibit naon lah, cuma di dalam bibit. Itu syarat benih. Yang kedua media tanam. Campuran media tanam dalam pembenihan itu ada campurannya. Panginten ibu, ayeuna materi mah hiji, taneuhna sakarung, pupukna sakarung, sekamna sakarung. Biasa atanapi teu aya sekam aya kompos mangga ya antaneunna kanggo pemimpinan mah kada lembut ibu ya. Nah itu medianya. Terus mediana ibu biasa nganggo tray tempatna ya. Tadi ada 3 komponen tadi ya. Tanah, sekam, pupuk kandang, pupuk organik lah pak. Pupuk kandang mah dina organik kok janten ya. Itu ini sebenarnya ada di buku saku pak semua ya. Nah udah siap media itu siapkan tempatnya kalau nyemai. Tempat nyemai itu ibu bisa pakai nampan, bisa pakai tray, bisa nganggo tilas tor ibu ya, nganggo polybag. Tuh tempatnya. Nanti masukkan medianya, masukkan media, terus ibu semai, turunkan. Kalau bisa ibu nyemai teh pakai sawadah kita ibu untuk sadayana pakai. Soalnya ibu satu pakai kemasan teh pakai khususnya bu ya itu teh lamun janten teh 2.500 tangkal. Eta kan kedah cekap ibu malah naon dipurulkeun sasendok atau 2 sendok teh ulah ya. Purulkeun semisal 2 sendok tutup deui ku tanah halus. Tanah halus disemprot, terus ditutup ku koran atau karung. Disemprot dari supados lembab pembibitan. Nah, bibitna anu tilas ibu ditilapkeun. Ibu saena disimpan di tempat nu aman. di kulkas. Lambung saya di kulkas. Jadi suhuna kayak gitu. Tapi ibu lamun di luar makan keanginan karena jadi kualitas benihnya kira. Nah, kecuali ibu gak lemari tempat benihnya dilapkeun, simpen aman gitu ya. Gitu. Nah, tadi ibu setelah benih ditutup ya, setelah 3 hari, 2-3 hari kalau pakcoy itu sayuran daun, pakcoy, selada, sosin, itu kena dibuka karuna atau korana. Jadi terus tinggal di sepot putih bu, kecambah, set dibuka. Lamun ibu salah muka, teh ibu si bini nate kayak nate jantan etiolasi bahasa ilmiah nama lu bahasa kurang nama bahasa buruan saya nama kutilang kurus tinggi langsing atau sesanding ya kutilang karena itu larang muka telah itu ibu jelas 3 hari dibuka full kena sinar matahari. Saya nama naungan plastik. Jadi tegangnya kena langsung sinar hujan. Jadi terus keluar ibu kan ada daun sigalope 2. Ya, protek teh daun lope teh nama nanti daun keping lembaga. Eta teh kami ngebantu tanaman sebelum proses fotosintesis. Polybag ukuran 30 sakilona lamun dikali mah 35-40-nya, lamun nilai mah 30 itu teh yang ukuran 30 itu bu 1 kilonya ada 90 berarti hijina 300 ada sekibu tanah memang sakarung seberapa bu 5.000 lebih ke 10.000 pupuk ngagalan bu 25.000 di etang-etang bu 4.000 polybag sama biaya penyiraman misalnya saya lebar ibu terbayar misalnya ibu tadi etang ongkos nyiram teh berapa lapor itu analisis itu saya itu kamu nyiram sakabon kita paling sajam
kamu sabeduk ibu misalkan 50.000 tinggal dibagi per tanaman, pokoknya rata-rata 1.400 ya, makanya perlu disulah. Nah, dinaros aing kangkung sapolibek ibu sakumaha sikina seberapa polibek seberapa biji 5 terus berapa pak itu sebiji sagebrus sok mahal Ya 10. Kelak ibu 10, jantan 7. Kadang-kadang jantan 5. Terus ibu sacomot dia bus langsung ke 15 polybag. Usahakan satu polybag itu menghasilkan 1 ton lebih. Pakai kan banyak, itu cara itu sama selangkung banyak, kadang-kadang sama setengah. Jadi lu bapak dipanen, dikemas ke bapak 1 kilo teh rata-rata 1 meter persegi itu menghasilkan 2,5 kilo. 1 meter persegi rata-rata paling sedikit. Kadang-kadang langsung 3 kilo beli ke 4 kilo. Namun 2,5 kilo ibu dikemas, diicali dia di grup RW. Siapa yang mau beli sayuran? Ibu tinggal ngomong lo buruan saya, nama namanya apa tadi? ada depan hegar. Padepokan Hegar, bebas pestisida. Dikemas 250 graman, ya, ada plastik, dicali 5.000 teh pasti pajak. Berarti 1 kilo teh 20.000, oh untung lah. Ya, untungnya ibu modal 1.400, ini sapolibek modelnya 25 polybag bu, berarti 2,5 kilo, sekitar 50.000, masih untung kebagian. Untung nanti sayuran ayah ibu tina media kan tanda sarang polybag masih kena biasa dialog itu untungnya ibu. Anu kadua mah terkena modal polybag mau 1.400 terukur bibit aja penyiraman itu modal awal bu ya, itu untuk penyulaman. Setelah penyulaman dari ibu ada apa bu? Penyiangan teh ibu ngebersihan bahasa petani mengarame di sawah, kamu di kebun mana bu ngaren ya. Penyiangan itu adalah membersihkan rumput atau tanaman atau istilah pertanian mah gulma. Gulma itu adalah tanaman yang tidak dikehendaki kehadirannya oleh kita. Nah, bersihkan supaya apa? Supaya tidak terjadi saingan makanan. Soalnya ibu ngelak kangkung saminggu nomengnya tepet, jukut mah atau sajengkal. Iya. Jadi saingan makanan. Jadi dicabut, bisa dikorek. Selain itu, ibu itu bisa menggemburkan tanah di sekitar tanaman. Itu penyiangan. Nah ibunya penyiangan bisa ibu lah sampai 2 kali tinggal bersihan ibu. Setelah penyiangan ada istilah apa tadi bu? Penyiraman. Nah, penyiraman yang bagus dilakukan itu pagi atau sore bu? Sore bu naon sore? Iu. Terus sore bu? Tanamannya galak. Terjadi penguapan bu ya. Bagusnya penyiraman itu dilakukan pagi. Kenapa pagi bu? Karena pagi itu dari jam 6 sampai jam 11 tanaman itu membutuhkan cahaya matahari. Dalam proses cahaya matahari itu ada proses fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan apa ibu? Cahaya sama air. Aisonten tanaman stomatana bukan tebu atau kieu. Berarti tanaman itu stomatanya nutup. Hampir aku ibu disebor aja dicengkak. Ibu dipaksa. Loba sarupaning itu. Gitu ya. Intinya itu bu ya. Jadi kalau ibu nyiram bagusnya pagi. Tapi ibu kalau ibu sore nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih bu. Iya. Soalnya ibu iya nah santan. Kalau nyiram 2 kali boleh nggak? Nggak ibu ayah cai mah. Pakai ayah cai mah. Tapi ibu jaga kelembabannya. Kadang-kadang di kita itu nyebor di polybag, bu ya, sampai sisa itu muncul. Ibu teh gampil bu, kebutuhan tanaman itu dalam polybag airnya berapa liter ibu gampil carana. Mami sagayung seborkeun kana polybag tanean ku basko. Sesana sakumaha
Misalkan ayat 3 parapat gayung, berarti satu tanaman itu membutuhkan 1/4 air. Sekal ya Bu, berapa air? 250-an. Misalkan, tergantung media. Ya benar. Jadi orangnya kadang-kadang ibunya protes, salesa mur, muncul kahana, lamun dina polybag mah cuci ibu. Nutrisi teh kan, benten sarang ditanam, ditanam kan dicebol dia kan ikat di tanah, ayo polybag. Kadang-kadang pelaku saya nih, sampai kebiang ku ibu, tina mulai kiro, kan pertama mau kiro banyak, nyebor teh sampai kaheran ku ibu. Ya, Itu yang jadi masalah ya Bu. Salah itu ya penyiraman. Air yang digunakan air apa aja Bu? Air hujan biasa, sokan, air sumur, air kolam, hujan deras, boleh Bu ya. Air tempat ini Bu, air rendaman baju boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Tapi bagaimana? Ibu ngarendam baju, nyuci baju menurut Rasul kumaha? Abdi naros, abis setiap hari ibu kan? Cuci bersih lah. Bagusnya airnya kan direndam dulu dengan air bersih, lalu mesin cuci ya, direndam dulu dengan air bersih. Jangan dulu pakai deterjen, dibuang dulu, buang najisnya. Itu sebenarnya bisa ditampung. Yang kedua baru ibu cuci dengan deterjen. Apa itu Bu ya? Sebenarnya bisa. Asal ibu ditampung dulu. Soalnya itu air cair sokan, karena cair sabun kan? Iya. Karena dia pernah mengalir, endapannya ke bawah. Coba bisa, tapi ibu harus diendapkan dulu. Boleh. Setelah penyiraman, ada istilah pumukan. Pupuk yang digunakan, ibu boleh pupuk organik, boleh pupuk anorganik. Nah, organik kan orang ibu. Pupuk kandang, pupuk kompos. Nah, ayo saja banding kohe, Bu. Oh iya, Kohe teh kotoran hewan. Bisa pupuk kandang ayam, sapi. kalau kelinci bisa. Boleh, kelinci itu boleh, Bu ya pupuk kandang. Ibu pakai mol, kelinci, ekoeji boleh. Ya. Bisa juga ibu menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Ibu yang gunakan pupuk kimia itu cekap ibu nggak mau pupuk NPK, entong ibu nggak mau pupuk tunggal. Ya ada dua, ada pupuk majemuk sama pupuk tunggal. Kalau pupuk tunggal mah satu pupuk itu cuma satu jenis kandungan seperti urea, cuma N aja, SP36 cuma fosfor aja, KCl cuma H aja. Tapi ibu udah ada pupuk majemuk, pupuk NPK. Karena dalam satu pupuk itu udah ada kanggo pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, pembungaan. Pemberiannya gimana? 2 kali Bu musim sayuran daun. 7 sampai 10 hari setelah tanam pasihan. Ibu 5 sampai 10 butir. Masihannya diperlukan dulu. Kalau dikorek dulu Bu. Itu bagus. Hah? Diluhur. So, selesai. Maaf Pak, dikorek. Dikorek, dan ditutup supaya tidak terjadi penguapan. Karena yang unsur harakan itu banyak penguapan. Lamun diluhur lama, sami sareng ibu ada mal teh manis dari koceng. Salah. Lila larut. Tapi lamun di dieu mah beus kesupan awet. Gitu ya. Yang kedua yaitu umur 14 sampai 20 hari setelah tanam. Pasihan itu seminggu dari itu mah tekan cekap Bu sayuran daun mah upami cengek mah biasa Bu katilu kalina biasa cengek mah kangge masa pembungaan ibu biasa pasihan pupuk kandungan unsur hara kaliumnya kayaknya lebih tinggi boleh kalau untuk cengek buah-buahan. Jadi setelah panen cengek perlukan sekali itu NPK sekarang kampung saya mah mau kayak roti dulu, kampung saya mah awis kalau mau senang dan pun kayak Bu lumayan. Kita pembukaan. Setelah pembukaan nanti ada hama penyakit sama Mbak Astrid ya. Pembukaan itu kan 5 sampai 10 butir ya. Iya, yang kedua itu 10 sampai 20 butir. Karena tanaman udah besar. Yang kedua 10 sampai 20 butir. Air tanaman alitiannya makan cekapnya nih.
pertanyaannya, lebih bagus mana pupuk langsung itu atau dicairkan dulu dengan air? Boleh. Jadi Pak, kalau dicairkan itu pada musim kemarau. Dikocekkan punya musim kemarau sambil disiram. Air musim hujan udah segala hujan Pak cepat larut. Sebenarnya kalau dicairkan bagus, yaitu cepat diserap oleh tanaman pembuluh akar. Nyaikeuna Ibu segelas aqua, segelas Ibu disiapkan cair bersihnya 20 liter. Lebatkan dikocek. Tos larut, ya tos larut. Diambil ke Ibu 1 gelas itu buat 3 sampai 4 tanaman. Disiramkan. Boleh. Ya. Lebih irit seras nama Bu ya. Tapi kalau di musim hujan disuntik ya Bu ya semangat. Ya, tapi lo mau pakai mah korek biasa. Mana yang lebih mudah? Itu intinya Bu ya. Tong kada diukur dia jalani aja aku dapat tani nggak boleh jadi. Itu setelah 40 hari sudah selesai nggak dipupukkan? Kalau sayuran daun 30 hari kan panen. Oh 30 hari panen. Sayuran daun. Kalau cengkeh itu 3 bulan setengah baru panen. Tunggu ya. Nah, nanti yang hama penyakit sama Bu Astrid Bu ya, saya langsung ke panen dan pasca panen. Nah ini untuk panen dan pasca panen Ibu, kalau bisa sayuran daun itu kangkung jangan dipotong Bu. Seorang Ibu teh komo napoli be kangkung dipotong Bu Ibu, dipotong teh. Jantan disirup, jantan Bu kahiji mediana langkung seueur ku akar. Kan dibongkar Bu Ibu akar ngumpul Bu. Kaduana palinten kandunganana Ibu anu mata kajantan ke Ibu panyawan asam urat kolesterol. Kandungan apa ya? Ada kandungannya kalau lebih tua apa kangkung itu lebih baik. Kan ayam muda mah kayak baby Bu, karena baby kan sehat. Abi naruh di supermarket ada nggak kangkung yang daunnya bisa besar? Nah, malahan disabut dari akarnya bisa dijual. Nah itu Bu, jadi kalau bisa Ibu di sini itu panennya itu usahakan dengan akarnya. Cabut dengan akarnya, dicuci, ditiriskan, baru Ibu kemas, masukkan. Itu sebagai nilai tambah Bu, pakai juga. Kasih logo, buruan saya vlog, stiker mirah Bu ya. Sayur sehat, produksi buruan saya, apa? Enggak. Kita mau mulanya. Bebas pestisida. Atas Bu. Jadi Ibu itu menandakan bahwa sayuran itu diproduksi sendiri. Ayah pakai mau akar di pasar. Jarang. Jangan ayah di supermarket. Ya. Nanti Lepas di supermarket kalau 1.800 digali. Karena Ibu percaya bahwa ini sayuran sehat. Buat itu nama ngano. Tapi Bu jangan sampai pakai logo organik ya. Sayuran organik jangan. Kecuali Ibu udah disertifikasi ke balai. Biasanya keluar ada berseri. Udah aja sayuran sehat bebas pestisida aman. Itu Bu ya. Itu dan nanti Ibu kalau bisa ini untuk pengolahan panen dan pasca panen bisa dikemas. Itu bisa juga Ibu nanti diolah jadi makanan. Bu ya, puding pakcoy, emang Bu jarang aku abdi heran banyak. Puding pakcoy, minuman pakcoy nanas, Ibu es krim pakcoy. Segala Bu ya itu bisa diolah. Kenapa harus diolah? Karena anak-anak kita itu sekarang itu jarang sekali makan sayuran. Pengen nanti sosis bakar, terus tanaman Korea biasanya nggak mau pakcoy Bu ya bisa. Itu dia serat pakcoynya karena dimampu. Ya, kalau bisa Ibu nanti diolah. Ya banyak di sini Bu olahan hasilnya Bu. Dia tinggal bulan kali deh. Bikin apa ini olahan hasil pertanian. Es krim pakcoy itu ayah. Nah, itu sih Bu ya. Untuk panen dan pasca panen dari saya itu bukan sekian, nanti pertanyaan sekaligus saja Bu ya. Dan sekarang saya lanjutkan ke Ibu Astrid. Bu, OPT itu apa? tanaman. Organisme pengganggu tanaman. Jadi semua makhluk hidup ataupun mikroorganisme yang mengganggu tanaman, yang menimbulkan tanaman rusak, menimbulkan tanaman mati, itu disebutnya OPT. Ada 3 Bu OPT itu. Ada hama, ada penyakit, dan juga gulma. Hama ada yang tahu Bu? Seperti apa?
Ya, yang putih-putih. Terus ada lagi. Ini itu pada nanam kan? Udah. Kalau udah pada nanam, hama itu identik dengan serangga misalnya, tapi tidak semua serangga jadi hama. Ada serangga yang berguna, contohnya lebah, kupu-kupu itu membantu penyerbukan ya, itu berguna. Terus kalau yang termasuk hama tadi ada yang putih-putih di bawah daun, sering ada ya, ya hidup. Itu namanya kutu putih atau kutu kebul disebutnya. Terus ada belalang, ada juga ulat, tikus, ada yang tikus itu termasuk hama. Kalau penyakit, yang kedua penyakit. Penyakit itu seperti di manusia, Bu, Pak. Penyebabnya ada karena virus, ada karena bakteri, ada juga karena jamur. Biasanya kita cuma bisa melihat gejalanya. Tiba-tiba tanaman ibu layu, udah bagus, udah layu. Saya udah seringnya ya bagus layu, itu bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Dilihat dari gejalanya di lapangan nanti bisa dilihat itu jamur atau bakteri, misalnya karena itu. Kalau virus itu biasanya di cabai yang sering kelihatan atau terong, daunnya kuning semua. Pernah lihat? Ya, itu karena virus. Biasanya Gemini virus atau virus kuning sebutnya. Yang satu lagi gulma. Kalau gulma ini tanaman yang tidak kita kehendaki. Kenapa juga harus dikendalikan? Karena gulma ini mengambil nutrisi tanaman juga. Kita mupuk sudah banyak, tapi kenapa tanaman tetap kecil? Justru gulmanya yang gede. Makanya harus kita kendalikan juga. Nah, pengendaliannya karena ini di buruan saya dan kita berharap produknya bebas dari pestisida, kita bisa memanfaatkan tumbuhan di sekitar kita juga, disebutnya pestisida nabati. Jadi bukan kimia. Ada bawang putih bisa dimanfaatkan, terus daun sirsak, daun pepaya, sereh, lajak, kunyit, brosowali, terus singkong juga bisa. Buahnya daunnya. Ulang lagi Bu. Ubinya. Ubi singkong. Ulang lagi Bu. Pestisida, jenis pestisida. Yang alami dari bawang putih, bawang merah, daun sirsak, daun pepaya, sereh, lajak, kunyit, brosowali, daun sirsak sudah. Itu untuk singkong juga bisa buat pengendalian tikus. Terus bintaro, ada yang mau bintaro, itu juga buat tikus bisa. Buahnya ya, buah bintaro.
banyak di pinggir jalan, ada yang jatuh ambil aja Bu. Nanti potong jadi 4 atau berdua dibelah. Hati-hati tapi Bu, getahnya beracun. Ya, hati aja pas belah, nanti langsung ditaruh di sekeliling tanaman. Terus kalau singkong buat ngusir buat tikus bisa dicacah, terus direndam pakai air kelapa. Ya, sampai biru warnanya, berubah biru. Nanti boleh ditebar di sekeliling. Nanti dimakan sama tikus. Di situ ada kandungan cyanida di singkongnya itu nanti. Tikusnya akan mati. Iya, nanti akan mati. Air kelapanya yang tua aja ya Bu, jangan yang muda. Iya. Dan kita aja yang muda. Terus tadi yang sering ada kutu putih ya, yang putih-putih. Itu bisa pakai bawang putih. Bawang putih ditumbuk 3 siung untuk 1 liter. Ya, 3 siung untuk 1 liter ditumbuk. Apa? Boleh sabun cuci piring, boleh 1 liter 1 sendok teh aja, protein aja. Kalau ibu-ibu males bikin dari bawang putih atau dari daun pepaya juga bisa. Daun pepaya ditumbuk 1 liter 3 lembar. Ada yang pakai air tembakau juga bisa. Air tembakau bisa, itu bisa. Kalau yang daunnya suka harus dilihat dulu Bu. Kalau daun mengkerut itu bisa karena di bawahnya ada kutunya, bisa juga karena virus. Ya, kalau ibu-ibu daunnya mengkerut, lihat dulu bawahnya. Kalau di bawahnya ada kutunya, kendaliin kutunya. Pakai tadi bawang putih bisa, daun pepaya bisa, daun tembakau bisa. Terus sabun cuci piring boleh. Sabun cuci piring. Ya. Disarankan sabun cuci piring lebih ramah lingkungan daripada deterjen. Deterjen itu lebih panas biasanya. Ke tangan juga kan kalau nyuci itu deterjen itu lebih panas. Beda dengan sabun cuci piring. Ya. Takutnya nanti dikasih apa lagi? Sabun cuci piring tadi enggak cukup. Sabun gitu saja. Ya. Cukup pakai sabun cuci piring 1 liter 1 sendok teh. Gitu. Terus tembakau tadi bisa 1 batang rokok itu kira-kira yang kretek ya. Ya itu bisa direndam pakai air 1 liter. Nanti diencerkan lagi 1 banding 3. Jadi tembakaunya yang sudah jadi rokok itu? Iya, 1 batang. Bapak ambil 1 batang, 1 batang rokok, direndam pakai air 1 liter. Nanti sudah 1 malam, diencerin lagi kalau mau nyemprot Pak. 1 banding 3. 1 malam cukup, 1 malam cukup. Ya. Kutu putih sudah, tikus sudah, terus apa lagi Bu yang sering ada? Tikus mah boleh pakai yang kimia juga nggak apa-apa Bu. Soalnya kan ini nggak ke tanamannya kalau yang kimia, cuma ditabur di yang sering dilewatin tikus aja. Jadi di bawah, misalkan ini tanaman, di sini tanaman, di pojok sana, itu aja. Boleh pakai kimia. Beli di toko pertanian ada, di geria juga ada, suka ada obat tikus, racun tikus, itu boleh. Tapi hati-hati pas aplikasinya, jangan kena tangan langsung, karena tikus nggak akan mau makan.
Kalau sudah bau tangan kita, ya. Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan boleh, kalau ada, kalau nggak ada pakai kresek boleh caranya. Iya Bu. Tikus itu paling cerdik, binatang sama yang paling cerdik dan populasinya paling cepat. Ya. Untuk penyemprotan itu seminggu sekali atau gimana? Kalau untuk pencegahan belum ada hama, boleh dilakukan seminggu sekali. Ya. Untuk pencegahan. Ya. Seminggu sekali atau 2 kali. Kalau sudah ada hama? Kalau udah ada hama, boleh 2 hari sekali. Sekarang semprot, besok enggak, besoknya semprot lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah ada hamanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, 2 hari lah. Sekarang semprot, besok enggak, besoknya semprot lagi. Karena pestisida nabati ini nggak bisa sekestrong pestisida kimia. Ya. Jadi nggak tahan lama. Ya, mudah menguap soalnya Pak. Begitu disemprot kena sinar matahari cepat kering, cepat hilang. Ya, jadi harus sering-sering disemprotnya. Itu menyemprotnya kapan itu? Jam 10 pagi atau jam? Nah, penyemprotannya diusahakan pagi atau sore. Jadi jangan langsung sinar matahari. Kalau bagusnya sih sore Pak. Kalau sore kan nempel di daunnya lebih lama. Kalau pagi begitu ada sinar matahari langsung kering ya. Bagusnya sore, tapi pagi-pagi juga nggak apa-apa. Dan nyemprotnya setelah disiram, jangan sebelum disiram. Siram dulu baru disemprot. Ya, soalnya nanti kesemprot air hilang lagi soalnya. Ya. Ada lagi yang ditemuin di kebun Bu? Paling tanaman cengkeh. Kucing. Kan pada ke kebun. Iya. Coba pakai tusuk sate Bu, dibalikan di tajakan di sekeliling tanaman. Jadi nggak ini. Kotorannya bukan di dekat tanaman, kan di luar ya kan dari luar ya. tanaman dulu. Memang susah sih Bu, kucing memang di mana-mana banyak. Tapi ada juga yang pakai aqua, air aqua gitu. Iya, itu juga bisa. Atau pakai tadi tusuk sate dibalikan yang runcingnya di atas, bisa untuk mengusir kucing. Atau pakai itu tadi apa? Harus penuh berarti ya? Ya? Harus penuh maka sampai. Iya. Susah kucing mau. Ya. Bu, kalau ini tanaman cengkeh kadang suka dikumputin semut, ini karena ada binatang-binatang kecil ya di daun, kadang dibangun semut. Iya. Bisa pakai ini juga, pakai apa? Air. Itu kutu-kutu dulu pakai daun. Iya. Semut itu datang karena memang ada kutu daun di situ Bu. Kutu daunnya itu mengeluarkan cairan yang disukai semut, jadi semut datang ke situ. Jadi paling sama ibu dikendalikan dulu kutunya. Insya Allah nanti semutnya juga akan hilang. Bawang putih tadi bisa, bisa daun pepaya bisa, terus air. Bu, kalau itu apa? Cuci piring, sabun sabun bawang, direndam buat hama juga atau buat boleh, bisa. Itu buat hama bisa. Bawang putih, bukan uminya, tapi kulitnya. Tapi ibu harus pilih kulitnya yang bagus ya Bu. Kalau mau buat penyemprot hama. Soalnya takutnya kalau busuk nanti akan membawa penyakit juga ke tanaman. Ya. Kalau cabai saya itu di lebar, Ya. udah itu terus layu terus mati itu.
Layunya dari atas atau dari bawah? Semuanya. Iya, tapi awalnya dari atas daun muda. Kalau yang dari daun muda itu karena bakteri biasanya. Tapi kalau dari bawah dan batangnya biasanya kecoklatan di bawah itu karena jamur. Sama-sama gejalanya layu, cuman beda penyebabnya. Nah, untuk itu bisa kalau sudah parah sih Bu, bagusnya dibuang saja. Ibu nanamnya banyak nggak? 3 pohon lebat berdekatan. Ketika layu terus masih batangnya kering, saya lihat saya cabut akarnya kering. Iya, itu karena layu fusarium. Kalau sudah sampai kering gitu, bagusnya mah dicabut saja Bu. Takutnya nular ke yang lain. Soalnya sumber penyakitnya itu ada di dalam tanah, jamurnya. Kalau ibu nyiram di situ, misalkan dipertahankan, ibu nyiram airnya terpercik ke yang lain, nanti yang lain juga ikut lain. Ya. Ya. Saya pernah nanam parian. Waktu panen pertama itu bagus, besar. Pas pada saat panen kedua itu mereka si parennya itu. Sama ibu dipupuk lagi nggak? Nah itu apa? Karena si medianya harus dipupuk lagi. Kan itu kan di polimedia. Iya. Mungkin apa kekurangan dari itunya? Medianya itu Iya, bisa jadi Bu, karena itu salah satunya. Soalnya kan kita juga butuh makan tiap hari ya Bu, karena sudah dipakai nutrisinya untuk pembuahan yang pertama, jadi otomatis harus ditambahin nutrisi lagi. Ya. Jadi pembuahannya jadi maksimal. Ya. Gitu. Coklat atau putih Bu? Kayak bekas siput. Iya, garis-garis. Warnanya coklat atau putih. Kalau putih itu karena pengorok daunnya. Jadi itu ada lalat pengorok daun bertelur, dia masuk ke jaringan daun, dia mengorok daun membentuk pola kayak bekas siput putih gitu. Tapi bukan siput Bu, itu ada. Nah itu bisa pakai yellow trap atau likat kuning. Jadi serangga hama itu suka pada warna kuning. Ibu-ibu bisa membelinya di toko pertanian, yellow trap namanya, atau bisa bikin sendiri pakai botol mineral bekas, dicat kuning aja. Ya, cat kuning. Terus kasih lem tikus atau minyak kelapa boleh, atau oli bekas juga boleh. Dikasih itu, taruh di antara tanaman. Selain pakai pestisida nabati tadi, pengendalian kutu-kutuan itu bisa pakai yellow trap ini, ikat kuning. Nanti pada nempel ke situ hama. Kalau udah penuh, boleh diganti. Ya. Itu yellow trap tadi itu ada yang jual? Ada Pak, saya bawa coba.
untuk kertasnya. Itu yang boleh dilihat. Itu nanti bisa dibuka, terus ada lemnya itu. Kayak ya, itu ada lapisannya. Dibuka, nanti pada nempel ke situ. disimpan di tanah. Ini di media ya. Ini kan ada lubangnya ya Pak. Pakai jir. Oh, digantung. Terus di talian aja. Diikat aja gitu. Nanti hama itu nempel ke situ. Nanti ini dibuka dulu. Iya, iya, Ini iya. ada lapisannya. Terus dibuka, tempelin gitu. Oh iya. Diikat. Nanti nempel sendiri hamanya. Berbau nggak? Apa aja Bu yang nempel? Kutu-kutuan biasanya. Belalang termasuk enggak? Kalau belalang enggak. Kutu-kutuan ada kutu putih, ada kutu yang hijau-hijau, ada yang hitam-hitam di bunga cabai. Kita lihat Bu. Ya itu nanti bisa di sini, bisa nempel. Enggak bisa mau lihat. Dikelilingkan. Ini membelinya per lembar berarti. Ya, biasanya satu dus per dus. Ada yang per lembar, ada yang per dus. Atau kalau bikin sendiri juga bisa, tapi pakai botol merah, kuning, dikasih oleh tikus atau Minyak ya atau oli bekas. Merah. Saya punya pohon jambu ya. Ya. Tapi itu banyak bintil-bintil jadi berapa buah tuh. Bintil-bintil yang bintil-bintil di daun. Nah, itu bintil-bintil di daun itu juga karena lalat. Ya, lalat bertelur di situ jadi bintil-bintil. Ya, kalau ini ibu pangkas dulu yang ada bintil-bintilnya. Ya. Nah, terus jangan sembarangan ditaruhnya Bu. Kalau bisa dibakar yang ada bintil-bintilnya tadi. Ya, ya, iya. Soalnya datang lagi hamanya di situ, bertelur lagi di situ. Iya. Kalau untuk pencegahan paling gitu, tapi kan kita udah mencegah, tapi yang lain enggak, bisa aja ya Bu, tetap aja kan itu terbang dari mana-mana hamanya. Bukan, itu serangga lalat bertelur di situ dan dia menyukai daun yang masih muda ya Bu biasanya. Yang masih muda, kalau yang sudah tua biasanya sudah nggak diserang. Ya. Paling dipangkas, begitu dipangkas yang ada bintil-bintilnya jangan taruh sembarangan gitu aja. Kalau bisa dipangkas. Ya. Soalnya nanti kalau ditaruh di tanah nanti larvanya di dalamnya itu kan ada larva, ada kayak ulat kecil, nanti bisa pindah ke tanah jadi pupa, jadi dewasa lagi, gitu. Telur lagi. Sama juga dengan lalat buah juga begitu. Lalat buah gimana? Kalau lalat buah itu kan pengendaliannya bisa pakai likat kuning ini, tapi diolesin sama metil eugenol. Biasanya kalau di pasaran itu petrogenol nama negaranya. Bentar. Itu pengertian lalat buah itu maksudnya ketika pohon mangga, pohon buah, ya, lagi ada buahnya. Ya. Itu kan sering ada lalat, tapi lalat yang hitam gede-gede itu kan. Kalau lalat buah itu maksudnya kecil Pak, kecil, warnanya kuning, ada garis-garis kuning. Kecil, lebih kecil dari lalat rumah. Ya.
Enggak, maksud saya gini, kalau itu ini ada kasus ya, pohon mangga ya, lagi apa namanya bunga ya. Itu tiap hari ada lalat gede-gede. Apakah bagus di sana dia atau memang? Kalau selain lalat buah mah nggak apa-apa sih, Pak. Soalnya yang menyerang buah itu cuma lalat buah. Mungkin mereka cuman ini aja, datang aja. Nah, untuk pengendaliannya sebelum terlanjur nanti ada buah waktu masih bunga, itu buru-buru kita perangkap dengan tadi metil eugenol atau nama dagangnya di pasaran namanya petrogenol. Bahan aktifnya metil eugenol. Kalau mau beli paling petrogenol gitu ya. Oh, petrogenol. Ya. Tentunya semua pedagang tahu bahan aktifnya. Nah, petrogenol ini berbentuk cair. Cair. Kemudian nanti tambah air semacam. Enggak. Kalau untuk petrogenol, kalau Bapak bikin tadi pakai itu dipakai yang ikat kuning yang kertas, bisa dioles aja. Oh. Ya, kapas diolesin nanti datang ke situ lalatnya. Jadi ini nempel di sini ya? Iya. Jadi metil eugenol ini bagi lalat itu seperti bau dari aroma betina. Ya, jadi dia menarik lalat jantan nanti. Pheromone sek namanya. Jadi itu nanti menarik lalat jantan untuk situ. Jadi ditipulah gitu lalat jantannya supaya datang ke situ. Nah, lalat buah ini bukan hanya di tanaman buah-buahan saja, tapi di cabai, di tomat. Aduh, kalau untuk pengendalian tomat sama juga usul ini. Sama. Ya. Atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan kapur barus untuk lalat buah. Kapur barus ditumbuk, digerus, taruh di wadah, taruh aja di sekitar tanaman. Ya. Nggak usah. Taruh aja di wadah. Ya, di mangkok atau apa. Kan itu ada aromanya. Kapur barus itu kan aromanya menyengat, tidak disukai sama lalat buah. Tapi kalau itu cuma mengusir saja, tidak mematikan. Kalau yang petrogenol itu nanti kan nempel ke situ, jadi mati lama-lama, nggak bisa kemana-mana lagi, mati. Ya. Untuk ini apa pengendalian siput kecil, bagaimana banyak saya di. Kalau siput, Ibu nanamnya di pot atau di tanah? Di atasnya kan ada sedikit lah itu kayak tanah gitu, dimasukin tanah agak luas kan, semeter ada semeter 60. Berarti di dak, tapi di banyak bawah. Banyak siput Siput. Boleh untuk pas sebelum tanam ya Bu, sebelum ditanamin sama Ibu disiram pakai tembakau. Ya. Saya pakai garam klosok juga ya itu ditaburi, tapi itu juga bisa dikombinasikan dengan itu Bu, garam klosok atau tembakau. Siram aja. Tunggu 5 hari atau sampai seminggu dulu lah sebelum tanam. Coba dilihat kalau bersih diulang lagi dulu. Jadi tiap pagi kayak kelihatan dari ya. Memang susah sibuk siput itu, apalagi siput yang nggak ada cangkang itu suka banyak. Ya.
Dan siput itu binatang malam, dia keluarnya malam pas kita terlena. Ya. Atau kalau enggak, kalau yang agak gede, siput yang agak gede itu bisa di atas pot atau polybag itu ditaburin pakai gosok bisa untuk mengurangi siput biar nggak naik ke tanaman. Atau juga bisa pakai sekam yang mentah. Gitu. Ada lagi Bu? Kalau nggak ada, pemakaian sekam itu bagus mana, sekamnya sekam asli atau sekam bakar? kalau untuk media bagus sekam bakar Pak. Ya, soalnya sekam bakar itu kan udah dipanasin ya, udah diasapin, mengurangi resiko adanya bibit penyakit yang terbawa. Gitu. Sekam bakar lebih bagus. Ya, untuk media. Kalau untuk mengusir siput tadi pakai sekam yang mentah, bisa ditebar di atas. Ini dari luar saya suka banyak semut yang gede-gede, gimana sih cara mengusir semut? Di mananya Bu? Di tanah, maksudnya yang merah, yang biji dan enggak boleh tanahnya disiram pakai tembakau tadi. Ya, dari tembakau. Ya, Ibu pukulin puntung rokok. Kalau ada puntung rokok sisa yang masih ada tembakonya diambil. Pukulin ya. Bisa. Sama siapa harus Ya. bekas, harusnya bekas rokok ya. Iya, boleh itu dipakai. Atau kalau ibu belum mau, boleh beli yang di tukang rape itu juga ada yang bako tuh bisa. Boleh dicocorin di tanahnya. Masih ada lagi Bu? Kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Masih ada dua lagi, budidaya ikan lele sama ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasa budidaya ikan di dalam MBRT baru ikan lele. Nah, karena ikan lama kadang nanti lembung ya, kangge oksigena. Sementara lele tos aya alat pernapasan bantuan. Jadi anjeunna mah meskipun tidak pakai gelembung bisa ngambil udara langsung. Nah, kebanyakan 1 tahun 2 tahun ke belakang bedik gambar itu banyak yang gagal, banyak yang mati karena dari segi kepadatannya juga nggak diperhatikan ya. Jadi untuk di lapangan kepadatan ikan lele itu 300 ekor per kubik. 300 ekor per kubik berarti 300 ekor per 1000 liter ya. Ayeuna abdi badena supaya ekor lele peryogi sabaraha liter. Tadi 300 ekor per 1000 liter. Berarti 1 ekor lele peryogi 2 liter. Berarti upamanya kapasitas ember anu di pasien 120 liter, isi lele sabaraha? Tadi kan 1 ekor 3 liter. Sekitar kurang lebih segitu. Nah, kalau dulu nggak pakai perhitungan gitu. Jadi 1 ember itu isi 100, ada 150 pararai atau. Terus selain itu dari kepadatan juga ukuran lele untuk pembesaran yang udah tahan terhadap penyakit. Ukuran berapa? Ukuran 9 sampai 12 cm. 9 sampai 12 cm itu udah kuat terhadap penyakit lah. Nah, di kita kadang karena lele udah habis, beli benih lele
ukurannya teh 35 cm kecil, banyak yang mati akhirnya. Nah itu dari benih ya. Kemudian apalagi yang bakal jadi masalah, karena si lele itu tiap kali mengeluarkan kotoran, sementara tidak ada pengurai karena bukan kolam tanah, jadi per minggu itu harusnya dibuang kotoran. Dibuang cuma kurang lebih setengahnya, 50%. Tapi harus pakai selang, Bu ya. Karena kalau kita buangnya dari keran yang di ember itu masih ada septis kan di bawahnya. Nah itu endapan yang di bawahnya nggak kebuang. Jadi posisi, nah harus disuruh yang kasarnya yang dibuang. Itu per minggu. Makanya si ember itu bagusnya harus ada tatakannya ya, harus ada pegatan yang jadi begitu pakai selang di sipon itu gampang. Nah terkadang di kita kan buang air per minggu dari kerannya aja, sementara yang bawahnya kan nggak kebuang. Nah yang justru yang jadi racun, yang jadi bau itu endapan dasarnya. Nah itu. Terus yang namanya lele itu nokturnal, nokturnal itu aktif malam hari. Di saat kita tidur lele mariwe. Jadi kalau dikasih makan, nggak dikasih makan siang, akhirnya nanti malam itu biasanya tingkat kanibalnya itu pasti saling memakan. Makanya jangan sampai kurang makan. Ya ini lele sehat. Terus per minggu ulang tos ngagentos cainya. Tapi pakan kurang tetap masalah di wae. Pertama stunting, yang kedua bakal habis sama yang lebih gede. Jadi itu kegiatan per minggu itu kan kita buang endapan dasar ya, terus diisi air lagi. Kemudian setelah 2 minggu kita sortir untuk menjaga keseragamannya, karena lele udah 2 minggu itu keseragamannya kurang, akhirnya yang lebih gede itu bisa memakan yang kecilnya. Jadi 2 minggu disortir ya, misalnya kan dikasih kemarin berapa ember Bu? 3, nggak disortir, jadi 2 ukuran misalnya. Jadi intinya begini, kita mau nggak melakukannya, kadang malasnya itu. Tetap kena malapan berarti giliran bau dia serangan kan gitu. Nah itu bau itu karena nggak ada perlakuan apa-apa. Jadi per minggu itu disemprot kotoran dasarnya. Nah udah disemprot itu sih airnya jangan dibuang ya, buat disiram ke tanaman. Tadi lele aktif kan malam hari. Ya. Artinya kalau malam hari itu sebetulnya yang saya pernah alami di perusahaan swasta ya budidaya ikan, justru ada jadwal ngasih makan malam. Misalnya Bapak kan bisa mengganggu istirahat ya, bisa aja kita ngasih makannya jam 8, jam 9. Jam 8, jam 9 malam. Siang nggak boleh lagi dimakan. Siang boleh aja, kita biasain aja. Tapi yang lebih agresif itu malam. Itu kan siang dikasih makan dimakan juga. Tapi kalau malam lebih kampus lagi. Ya dalam satu hari misalnya Bapak jam 8 aja sambil nyantai ngasih makan. Nah itu ya, jadi setelah 2 minggu tadi disortir. Nah lele ukuran 9-12 ini panen setelah usia 3 bulan, ukuran 8 sampai 10 ekor per kilo. Jadi ukuran pecel. Nah misalnya dalam 1 ember kan 30, pakannya habis berapa? Nah di perikanan ada FCR namanya. Jadi untuk 1 kilogram daging itu menghabiskan pakan berapa? Biasanya lah itu 1:1,3. Yang protein pakannya 30%. Jadi kalau dagingnya dapat 1 kilo, pakannya habis 1,3 kilo.
kalau 1 ember ini misalnya dianggap hidup semua aja 30 ekor, dibagi 10 biar nggak ini. Jadi 1 ember ini bisa menghasilkan 3 kilo. Pakannya berapa? 3 kali 1,3 berarti pakannya cuma 4 kilo, 5 kilo lah paling banyak. Tapi kenapa suka banyak istilahnya buat makan aja nggak ada, padahal sedikit. Pokoknya 1 ember, iya sampai panen 1 ember butuh 4 kilo lah. Nah sekarang kan tiap kelurahan ada magot bisa juga pakai itu. Tapi selingannya itu jangan jadi pakan pokok, tapi selingan aja. Jadi intinya aktivitasnya kan tadi apa Bu? Aktivitasnya tadi apa? Yang pertama apa? Ya betul. Jadi gini, kan ada ember, kapasitas yang dikasih kan 120 liter. Kepadatannya berapa 1 ember itu? 30. Nah setelah 1 minggu karena si lele dari misalnya masukin hari Senin, berarti hari Senin berikutnya udah disedot kotorannya. Jadi aktivitas per minggu itu per minggu harus per minggu, karena kalau lebih dari 2 minggu berarti kotoran makin banyak, akhirnya air bau kan. Nah itu yang jadi masalah biasanya kan air bau karena nggak ada perlakuan apa-apa. Erek nguras korea, antar pas bau kan liarnya liar. Jadi harus ada perlakuan. Jadi 1 minggu kita nyipon ya, buang kotoran, nyedot kotoran. Setelah 2 minggu kita sortir. Nah sortir ini cuma sekali, udah sortir kotoran udah. Tinggal ngasih makan, tiap minggunya nyedot kotoran, panen udah. Jadi simpel. Cuma untuk pembasaran ini harus ukuran 9-12 cm ya, biar kuat, si lelenya udah kuat. Jangan ukuran kecil, biasanya kalau ukuran kecil banyak matinya. Itu panen itu ukuran berapa Pak? Ukuran tadi 8 sampai 10 ekor per kilogram. So, ukuran kecil panen itu 8 sampai 10 ekor per kilogram. Pak, saya mau tanya itu ini ada rumus nggak buat bikin pakan? Nah kalau pakan ya, misalnya sekarang ada magot ya yang ada di sekitar kita yang murah, nah itu yang waktu Bapak tanyain magot aja sama dedap. Karbohidratnya kan dedap, ya. Proteinnya dari magot, itu bisa dicoba ke lele. Karena kalau saya yang pakai 50%, 50%. Udah jangan ada bahan yang lain. Kalau ada bahan yang lain lagi, udah aja kita beli pakan kan gitu. Jadi pakannya si proteinnya dari magot, si karbohidratnya dedap, tapi dedapnya dedap halus ya, dengan yang kasar yang halus. Karena kandungan protein magot itu 41%, sementara karbohidratnya nggak ada, kurang. Kita bikin karbohidratnya dari dedap, kenapa nggak tepung jagung? Itu lebih mahal. Jadi yang lebih murah itu dedap. Jadi itu harus dibiasakan Pak ya. Jangan misalnya sekarang pelet pabrik, nanti pelet buatan. Udah pelet itu aja semua yang kita bikin. Jadi udah ada adaptasi lama-kelamaan. Ya harus dicoba lah. Kalau udah biasa pasti terbiasa. Dia makan. So, ibu-ibu. Untuk menghilangkan bau air, bagaimana kalau seandainya kan mengeluarkan bawah ya Pak ya, nggak di atas, lelenya pindah tapi si air yang atasnya dimasukkan lagi setengahnya, tapi yang atasnya aja. Ya kalau gitu bisa aja. Jadi bawahnya dedapnya bisa keluar gitu. Misalnya ibunya mengambil air atasnya aja. Kalau nggak capek silakan. Kalau nggak mau silakan. Intinya mah ada kemauan enggak buat ganti air per minggunya. Sama ngebersihinnya gitu. Ternyata kebanyakan kan di alam mantap. Di giliran tahu kan ininya enggak. Yang penting kalau mau ibu kan ember baru misalnya. Si air yang lamanya itu yang atasnya aja, yang sampai ke sedap, yang dasarnya nggak apa-apa. Oh iya benar. Itu
Itunya bisa pakai nyiram itu nggak Pak? Iya, Dengarnya buat tanaman. Iya. Jadi nggak kebuang. Iya. Gitu aja. Bedanya gitu. Ya itu kan lebih bersih, tapi sebelum lerenya diambil, karena ambil air itu kan pasti gini jadi kubak ya, dasarnya, jadi harus pindahin airnya. Airnya dulu. Iya. Jadi air yang atas dipindahin. Air yang atas. Yang bawah buah. Ambil misalnya 3/4-nya air baru, tapi jangan dijual ya, ini bisa pakai bisa. Yang penting ininya siap saja. Benten ay pengalaman nyawa lele mah. Barentes bisa. Mati ada. Marati lah. Ya. Kalau selama ini kan lele itu kan dikasih makan pagi, kita ngasih makannya sekali. Nanti pas sore hari itu nggak mau makan lagi Pak. Itu apa karena udah kenyang pagi aja Pak? Nah itu dia nggak mau makan lagi, berarti ada masalah dengan airnya. Kalau airnya kondisi bagus, yang namanya lele itu nafsu makannya sangat tinggi, apalagi sore. Baru dikuras. Nah kalau dikuras jangan sampai habis, ganti air baru, stres lagi. Jadi itu yang air yang atasnya aja dihilangin. Yang penting jangan sampai masuk yang air dasarnya. Terus mau jangan ngambil lele dulu, nanti kubak lagi. Jadi kalau dikuras jangan sampai habis. Kalau mau buang kotoran ganti air yang dasarnya aja pakai selang. Jadi posisi ember kalau bisa ada dudukannya ya di atas, jangan di dasar. Siapa tahu nanti dari tukang pecel hukum. Belum bisa, bisa aja kalau kita pakai sirkulasi. Harus pakai semua. Kalau lele tadi 30, kalau nila cuma 5 ekor. Nah sekarang misalnya ember udah penuh misalnya, tapi masih pingin istilahnya nanam lele, bisa itu lele mineral, kan kapasitasnya 15 liter. Berarti isi lele berapa? 5 ekor. Lumayan, sambil dicek, jadi biasa juga, tapi bisa menghasilkan. Jadi nanti nyiram nggak usah pakai air bersih, air lele aja yang pakai. Jadi nggak kebuang. Ya tinggal kembali lagi ke diri kita yang mau nggak melaksanakannya gitu, termasuk kebutuhan saya juga. Kadang ibu-ibu mah hadir teh panennya hukum. Saya tahu Pak, res Pak. Diri lagi gula, malah udah kita langsung deh. Nah itu tadi kan dari kita membesarkan lele mungkin ya. Sekarang bagaimana kalau kita membuat ininya apa namanya bibitnya? Kita udah punya indukan, kita udah punya jantannya ya. Itu caranya bisa. Nah itu gampang lah. Nanti kedepannya insya Allah saya kan sama ini pernah ngobrol ya di sana. Sekarang yang penting pembesaran DMR-nya beres dulu lah, berhasil dulu. Untuk pembibitan berikutnya bisa Pak, apalagi penyalaan kayak gini bisa. Ya maksudnya gini, saya sudah punya lele sekarang 60 cm Pak. Nah, mengenai induk lele yang bagus itu usianya 1 sampai 1,5 tahun, dari bobot 80 sampai 1,5 kilogram. Kalau di atas itu misalnya ada bapak punya induk beratnya 5 kg, berarti itu udah tua. Nah kita mah terbalik, yang gede ini jangan terpada kita tos kolot. Ngeskolot. Oke, nah bapak tos kolot kemari itu tipu. Jadi anu masih produktif mah usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi memanjatnya gitu. Ya, mati lagi nih apa tuh? 2 kiloan. 1,5 kilo dari 80 sampai 1,5 kilo itu masih bagus. Jadi kualitas anaknya bagus. Kalau bapak punyanya 5 kilo, kalau ribu. Paham? Ribu. Dari kualitas anaknya nanti lemah, banyak matinya. Gitu Pak.
aplikasi ini, ya. ikan nila masuk nggak? Apa Pak? Untuk makan? Masuk. Yang penting dibiasakan dulu. Misalnya biasanya pakai pelet pabrik. Nah, terus mau ganti diistirahatkan, jangan diberok dulu istirahatnya selama 3 hari. Biar dia lapar, begitu lapar langsung kasih pelet kuatan. Itu dicetak, terus dijemur, kasih. Harus sampai kering. Kalau nggak dijemur atau di-open atau dijemur. Dijemur lah. Nah, kita mah tarasi mah kaget. Ngaret-ngaretok. Kita mah. Siap. Didikan acara Ya, asing. ini ibu-ibu. Curiga. Nah, nanti ke dinas mah paling pengajuan aja lah kelurahan. Di Senpam, tapi kan itu nggak diperbolehkan. Jadi untuk bantuan aja. Misalnya itu sekali-kali minta nggak apa-apa, tapi untuk selanjutnya harus bisa menghasilkan dari itu. Makanya diperbanyak, yang udah terbatas, mineral perbanyak, jadi bisa dijual. Ya ke kelurahan nanti ke kelurahan. Ya kelompok aja, ini kan 2 kelompok ya. Kelompok ngajuin ke kelurahan. Mesti 1 kali 2 kali bicara untuk ngajuin. Tapi kedepannya harus bisa beli sendiri. Nggak bosan di kandang lain. Kalau di pasar nggak ada, nanti direkomendasikan di daerah Cicahem ada. Nanti banyak lah kalau ini mah. Yang penting mah berhasil dulu yang ini. Berarti yang pertama kan udah bagus, dapat berapa kilo Bu? Kemarin kan yang dia beli yang besar, ada 1 kilo, isi 9. Dan kemarin ada yang masak. Sekarang dia yang buat memang bertahap kan? Iya. Ya kan, nanti kan sortir. Jadi 2 ukuran, berarti yang pertama yang bakal paling duluan, berikutnya yang kedua. Ya nggak apa-apa mau ke kelurahan aja, ngajuinnya dari kelurahan saya ini 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Kedepannya harus bisa menghasilkan mandiri lah. Ya. Ya nanti belajar. Kan Bapak tadi nanyain gimana kalau punya bibit, punya induk gitu. Ya nanti bisa. Kalau ini Pak dijahit ikan lele sama nggak kayak ikan mas? Misalkan betinanya 1, jantannya 3. Nah gini. Jadi untuk ikan lele ini setia 1 banding 1. Bagus. Kali-kali lah. Monogami. Itu mau kali-kali lah 1 jantan 3 betina kayak bapak-bapak. Kalau ikan mas lebih banyak lagi. 1 banding 1 kilo banding 3 kilo. Jadi kalau ukuran jantannya 1 kilo 4, kalau 3 kilo kan 12, induknya 1 betinanya. Bekiannya. Ini beki lele gitu maksudnya. Kayak ini masalah kayak pembibitan mah biar gampang. Siap. Kali-kali aja. Pas aja deh. Kan Bapak ini sekarang saya bertanya Pak, karena dulu saya pernah ada dengar ada lele jumbo, ada lele sampurga, ada lele bule dan sebagainya. Nah itu menurut makan lele gitu. Nah itu sama aja, itu lele jumbo semuanya. Cuma ada jadi sampuriang, sekarang ada mutiara. Tapi lele jumbo semuanya. Mutiara mau berkilat gitu ya Pak? Sama-sama aja. Kalau ngasih makan lele itu kan kadang-kadang ikan juga samanya kalau dikasih makan yang bukan dari organik gitu ya, kadang-kadang suka nggak enak gitu. Jadi kita beli makanan terus dikasih gitu, terus dimasaknya teh asa nggak enak, tidak seperti yang di kolam. Nah, kenapa? Karena air lelenya itu nggak diapa-apain. Karena kalau air lelenya nggak diganti, baunya itu bakal nempel ke kulit si lelenya begitu dibuat bau. Makanya harus sehat. Harus sehat dari perlakuannya. Makanya diapa-apain Bu. Ya, makanya sekali harus ya.
Ya nanti sambil dilihat ke sini lah. Ada lagi? Pak, kalau misalnya lele yang dikasih sakit, nah itu paling dikasih garam aja Pak. Oh, kasih garam. Yang dikasih garam airnya. Karena kan yang namanya ember sedikit, kecuali kalau lahannya luas, baru dia lewat pakan. Lewat pakan pengobatannya. Tapi yang namanya lele biasanya terserang jamur segala itu ya. Itu kan luar di luar, jadi bisa dikasih garam aja. Garam krosok itu. Garam pindang. Ya, garam pindang atau ya cukup ya. Mudah-mudahan memang nggak puas ya, nanti nanyain lagi. Nah sekarang dilanjut ke Pak Bahrudin mengenai pertanyaan. Langsung aja nanti aja ke sini Bapak ngeliling. Oh nanti ya peternakan mah langsung aja ke sini. Ngeliling katanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka payayan ibunya, jadi budidaya lele teh itu Buya makan bau teh Buya. Lele tara dikuras. Sekarang ibu abdi hiji ibu dina budidaya lele. Yang jadi permasalahan sekarang itu kita kan nggak tahu di masyarakat itu lele itu dikasih kayak apa, ayam tiren, usus. Itu sebenarnya bahaya Bu, karena kita nggak tahu sebenarnya yang itu bisa mengakibatkan kanker Bu ya, karena usus lele panjang, proses makan limbah seperti usus ayam ya, itu bisa dia dicerna di ususnya itu rata-rata 10 hari. Itu yang mengakibatkan sekarang bahaya kan ibunya di KDM kayak gini, di Kang Dedi. Oh jadi lele itu karena di masyarakat itu kebanyakan khususnya para petani-petani besar itu limbahnya limbah pasar sama limbah ayam. Sebenarnya itu bahaya. Jadi konsumsi lele itu yang betul-betul yang bersih sebenarnya Bu. Jadi makanya kalau tapi kadang-kadang petani juga Bu kalau mau panen mah suka 2 hari atau 3 hari nggak dikasih makan. Dipuasakan baik lele atau ikan mas. Iya, karena kan ikan mas juga kalau datang dari Cirata, dari Subang dikirim ke Bandung, lamun ayeuna dikasihan makan Bu, sontenna diangkut pasti mati Bu. Karena kotornya seueur pisesnya keluar. Itu aja mungkin Ibu ya pertemuan pelatihan buruan saya. Ibu ada yang ditanyakan yang tadi saya kasih materi Bu, secara budidaya cekap punya. Nah itu sekarang kita praktek Ibu, mungkin prakteknya kita praktek persemaian. Kalau ada pasihan anak Ibu persemaian tapi itu pasihan bini cengek ya. Sekarang medianya mungkin itu aja kan ya di kebun lah Ibu ya, supaya Ibu ninggal cengek itu nasae, terong nasae, ayam panyawatna sambil Ibu ngobrol ya. Gitu Bu, panginten di abdi sareng reng-rengan disekapkeun dugi ka dieu billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini adalah peserta pelatihan dari RW 09 dan RW 04 Kelurahan Mekar Mulia dan Kelurahan Padung Kulon, merupakan gabungan yang dibina oleh DKPP Kota Bandung. Sekarang akan melaksanakan praktek lapangan untuk penyemaian tanaman. Setelah tadi mengadakan berbagai teori yang sudah disampaikan materinya oleh DKPP Kota Bandung. Oke, kita ada di komplek buruan saya Padepokan Tegar.
sedang mengadakan praktek lapangan setelah tadi mendapatkan teori materi yang disampaikan oleh DKPP Kota Bandung. Pesertanya terdiri dari RW 04 Kelurahan Mekarmulya dan RW 09 Kelurahan Cipadung Kulon yang merupakan para pengelola buruan sare yang kemudian pada hari ini sedang menerima materi dari DKPP Kota Bandung. Oke, ini adalah salah satu praktek penyemaian. Iya, medianya udah. Kalau ini mah sekam sama kokopit. Tapi ini sekamnya ini sebenarnya sekam bekas, Bu. Kalau di Lembang itu, jadi itu bukan sekam baru. Kalau sekam baru kan nggak hancur. Ya, Bu. Nah ini Bu ya. Ini ada pesemaian. Kalau Ibu punya tray 2, Ibu tinggal di masuk di atas, tinggal di blok dan nanti ada bentuk kotak lubangnya. Pakai bekas telur bisa Pak? Boleh ya. Jadi Ibu biasanya kalau Ibu pengen, kalau Ibu pakai setrap kayak gini Bu ya, potong segitu, nggak usah dilubangin. Jadi kalau ini Ibu siram dulu bagus ya. Setelah siram padat nanti gini Bu. Colokan, colokan. Biasa sama Bu? Sama. Biasa. Orang nyolok sih Bapak. Pak RW. Bang, punya pisau nggak Pak? Ya, namun Pak. Anu air kalau motong gunting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 kali 7 sebenarnya gini boleh Bu ya, tapi nanti ada caranya. Itu memang udah dicampur. Oh, yang udah dicampur tanah dengan Dan yang udah pakai ini media, beli yang sudah media, beli media tanah. Kokopit dengan kita 20.000. Ini Bu ya, sebenarnya kita potong Bu ya. Nggak apa-apa Bu ya. Bebas kan ya Pak Asep mah. Ibu mah ulah. Kedah ya deunya. Itu Pak Asep teh cara ngalubangan nanti. Pinter Pak Asep mah dah horeang. Nah, itu kalau sana Bu ya. Ini misalkan gini Bu ya, Ibu tinggal 2 wek. Oh, ya gitu. Atasnya gitu ini aja teh kelubangan. Capek Bu. Keladian Pak Asep. Lep. Ya. Pak Asep lu paling gede. Saya jidei. Oh gitu, cara bolongan teh didedekeun. Penireang pas ngabolongan. Iya kalau aku paling dia, ya kalau dia mangga praktek Bu. Sok Bu. Kan saya dicanak Bu bagi 2 Bima. Nah, cara Bu. Sok kebetulan ke Ibu ini kita. Isinya berapa? Satu-satu Bu. Ini kan banyak Bu, ini sebenarnya jadi 1.500 Bu. Satu-satu. Satu Bu, gini aja Bu. Ya. Nah, tinggal 2 kelompok masing-masing silakan Bu. Kalau udah ini semua baru Ibu tabur. Asa keur anyang-anyangan juga budak teh baheula. Sama aja. Tong hilap Ibu bismillah. Eta. Engke Allah mah bari kelana mah engke. Satu-satu. Kenapa satu Pak? Enggak 2 Pak? Satu aja nggak apa-apa. Dan juga tunggu Bu, kalau nggak tunggu nggak apa-apa. Jadi kalau Ibunya main 100, hitungannya Ibu 80 aja jangan tunggu. Karena 20% takut mati. Jangan Ibu 100. Iya. Asupkeun ya ahli. Asumsinya kalau 100 Asumsi. berarti
gampang. Ini harus siram dulu, masukin plastik tali. Nggak usah dibolongin, karena dia akan nguap. Tiap pagi nguap kan. Nah, Pak minta bibit satu Pak. Oh atau terakhir nah. Kita hiji bibit tong sayuran daun. Iya. Ini Bu. Ini Bu. Biasanya kalau udah segini udah jadi ini Bu. Pak Kasep. Ini kan gini Bu. Ya. Ini petungnya tengah ini petung sapi. Iya. Bu ya. Korek Bu ya. Korek. Kalau ibu biasanya gini kan. Iya. Mana lawan-lawan di pasar? Oh, ibu pada ibu perhatian tadi mau kadir mangga ada mau apa ya? Mau apa ibu mau? Jurus reproduksi Ya karena ibu enggak, ibu berarti 3 hari di sini. Kalau cairannya udah 3 hari spot putih buka full kena sinar matahari. Telat dulunya habis. Telat buka Bu. Telat ngangkat. Seberapa sih ibu telat? Iya. Karena yang namanya kutilang itu titik tumbuhnya itu di sini. Berarti kami ayah siblak itu tadi tanam. Nah, ibu kalau yang kutilang ya, tanamnya ibu harus titik tumbuh di sini. Di sakit wayah nanti korek dicekin. Pandan oke sami, Pak. Pandan. Pandan anaknya Bu. Anaknya pandan. Ya, pandan mah tinggal diambil. Anak Itu ibu pengintan cara penanaman misi polimer. Mangga ibu pada nyobian mah. Gusti eta yang dedetkeun. Panas poe kieu dedetkeun Bu. Ya sekapain tadi Bu ya. Tinggal disiram. Full kena sinar matahari, nuniuhan mah karena jadi kutilang stunting. Nah, nanti pemupukan itu ibu 7 sampai 10 hari korek nanti dia. Tutup. Nah, kayak ibu sebelum pemupukan kan ibu suka ada rumput tinggal di situ kan Bu. Nyaur mah di pinggir. Pak NPK nu sae nu beureum nu biru. NPK nu biru. Nu 15. Anu beureum disiram. Anu beureum kan nu mira ya Pak. Anu beureum buatan dalam bagus. Sami Bu kandungannya beda. Itu yang merah tapi yang merah itu subsidi Bu. Bu harus pakai kartu tadi. Kita damal hiji deui sih. Maha. Mangga Bu. Tadi ibu berapa abdi? Ibu. Pameng kotor papa. Atuh mau nyobiar ngasukeun. Kan kieu Bu. Asukeun tadi. Lamun aya produk mah begeskeun. Cecepkeun. P-nya apa? Bebeskeun teh apa? Masukkeun. Oh, masuk. Ya, aja Cecep teh bukannya ngasih amplop Cecep. Beda. Cecep. Itu mah nyecep. Pakai B sama P. yang kita ngasih amplop ini. Pakai B. Cecep. Masih sama. Maksudnya gini aja, keras aja. Mama bukan berdiri. Kalau ditekan masih berdiri. Itu yang mau. Ibu ya. Soalnya beda tangan. Oh ini. Itu aja ibu ya. Ini memegang ini sama. Apa? Mangga Bu, silakan. Ini silakan. Bayar. Enggak bayar. Enggak boleh. Lagi gratis. Sama di sini aja. Boleh, Bu silakan. Pak, kami contoh itu kan 3 cm. Mana? Itu kan baru ditanam Bu. Itu dapatnya bibitnya juga seperti itu. Nah ini jarak pakai ini Bu ya. Kalau pakai jaraknya itu 15 sampai 20 yang lama. Di sininya 20. Jangan terlalu besar. Kalau cengek biasanya 50 sampai 70.
Iya, emang ada apa? Ya, ini dibagi Ya. Nah, bola. Nah, kalau naon itu? Ada di sana. Bagi dua serang kelompok. Ah, bibit? Bibit itu kan ada bibit. Resep kalau langsung ke tanah gimana? Boleh, kalau nanamnya kurang bagus Pak, kurang bagus. Karena kan dia kan adaptasinya si bayi itu kan butuh kehangatan juga. Hampir sama tanaman juga. Kenapa sih harus disemai dulu? di sini nanti ngomong di sana. Lebih bagus. Bu, ayo ngambut tadi foto. Hah? Ini kan lurus Bu ya. Kalau dari sini mah ada kita Bu tuh. Ini lurus ya Pak? Enggak lurus kan terongnya Bu. Mataharinya berarti memang ini lurus. Kalau ini kan matahari pagi. Memang iya, memang beda. Ada sayur yang sebelah kanan sama kiri memang beda. Ya saya hari berada. Tomat juga sama. Ada utara. Yang kena cahaya matahari Ini ya, dari sini ya. Ya intinya Bu tutup aja. Nah ini sebenarnya Bu ya kalau pengen bagus ini dibuang nanti Bu, daun ini dibuang Bu ya, karena ini kan menghambat sebenarnya Bu pertumbuhan. Dibuang. Ngebuangnya Ibu jangan tarik ke bawah, ke pinggir. Gunting aja tuh. Udah ke pinggir Bu, kalau ke bawah mah patah biasanya. Kalau ini mah jangan, karena kan ini yang di sini aja. Ini aja. Nah ini Pak, Bu kayak gini Bu ya. Bu, ini dibuang Bu ya. Ini buang aja, buangnya jangan ke sini, ke pinggir. Kalau ini udah tua Bu ya dipotong, kalau yang muda pinggir aja. Bu yang lebih enak. Beda dengan ke bawah. Gitu Bu ya. Sampai titik ini dia pecah. Dia malah langsungnya akibat naon? Kurang sinar matahari. Kayaknya kurang sinar matahari, kedua ya jelas dia kurang sinar matahari. Kayak gue resep anu marajang gitu nanti minum waktu. Nah, ini lilang ada jauh nak. Ya bagus kalau dari bentuk bagus yang panjang. Kayak ini buang aja Bu. Ini buang aja Bu. Tapi emang waktu yang di situ ya udah besar banget dari besar. Pas aku di sini. Cek juga sama Bu bagusnya. Yang itu supaya bagus. Yang ini mah yang awinya segini. Yang bau bambang di bawah kali itu panjang. Nah ini udah siap-siap di motor. Ada yang kuningnya nanti dibuang, ada yang Ya kalau jadi bawang itu ya Allah. Jadi bawang itu 2 kali aja. Karena biasanya kurang sinar matahari. Nggak daunnya sebagian dibuang. Dibuang nggak? Bagian bawahnya. Dibuang ya. Dibersihin. Ini. Sampai sini. Ini sampai ke tiak, Bu. Jadi kan Ibu nanti kelihatan, Bu ya. Terus ini cair hijau tapi pedas pisang. Ini sampai ke tiak, Bu ya. Makanya nanti siapin bala-bala kalau panen. Ini nanti minggu kita bisa.
Nih, Bu ya. Nih Bu ya. Bersih Bu, sampai sini aja. Udah gini Bu. Oh gitu ya. Ini bersih kan. Jadi ngejaga kelembapan juga. Ini kan nggak fungsi sebenarnya Pak. Sampai ketiak aja. Jadi menghambat nanti pembungaan lagi. Cabang pertama, cabang yang Sampai ketiak aja. Ini Bu ya. Cengek ya, cengek cungit barat. Nah ini Bu, kalau Ibu ada hama ini buang, ambil Bu ya. Ini dibuang. Karena ini teh kena lalat buah. Anak Muhammad nanti. Iya, lalat buah ini teh ada kayak utek-utekan, Pak. Dibuang ini. Tapi jangan di sini, takutnya di sini dia netas kayak ini, Pak. Netas di sini keluar lagi lalatnya. Buang, jangan di situ buangnya. Tuh, Bu ya. Ada lalatnya ini, Pak. Kalau dibuka mah. Biasanya, Pak. Ini busuk. Nanti kan dia nelor lagi. Kayak pendudukan. Panen we Bu tadi Bu. Wartosan teh. Panen teh ulah asal senang hayang bersih. Ibu panen teh kada sareng cupatna. Nah, sarengna. Kayak gini. Bu Deni ujungnya Nah, kayak gini ya. Dia harusnya gini. Jadi kalau ini dipanen dengan beda dengan gini Bu, potong. Panen bersih, tapi ini Kita mah kena bala-bala lu, Pat. Ini Ibu nggak bakalan tumbuh lagi, bahkan ini bisa mati. Tapi kalau ini kan merangsang. Dia luka, merangsang proses pertumbuhan cabang ke sini. Kemarin ada kemarin pas banyak singkong. Tuh Bu ya, itu aja sih. Bawang mah atau siap Bu, panen Bu lah, iya mah. Saya Bu, keluar hiji 5 mah hiji genep. Nya hiji 5 rata-rata. Jadi 1 kilo jadi 5 kilo Ibu teh. Kalau bawang dari biji itu 1/4 udah berhasil Bu. Karena Ibu masak itu sehari itu rata-rata 4-8 bijinya. Penggunaan bawang teh. Kalau pengen swasembada bawang, masyarakat itu sebenarnya harus nanam berapa polybag Bu berarti? 1 polybag keluar 4 biji aja, berarti sehari 2 polybag. 60 sebenarnya bisa Ibu swasembada bawang. Kalau ini kan ini rata-rata hitung-hitung ini keluar 16 17. Gampang bawang Bu. Ini Pak jarang beli Pak, malah rametan. Ya kemarin deh. Banyak pisan rametan tuh. Tani. Sambung aja Ibu, nanti jangan dulu dipotong. Kalau pengen awet, ini aja. Dikeringkan, diangin, dipoek. Pas garing itu sebenarnya pertama lihat dari sini dia turun ke bawah. Itunya aja minyak astirinya, kan aja minyak astirinya. Seminggu kadang-kadang 2 minggu tergantung panasnya. Karena ini 2 hari 3 hari udah layu. Gantungkan. Dan Ibu kalau dulu dibibitkan kan awet, simpan aja 40 hari. Nanti ini tinggal dibikin. Bisa Bu, kalau buat masak langsung boleh lah Ibu. Kalau di Semarang ini dibikin apa sih Bu? Lumpia. Lumpia bawangnya bawang ini pakainya. Semarang itu sama di Jawa itu. Lumpia itu pakai itu. Enak ya. Lumpia, terong, lumpia. Buruan saya utama.